Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Di minggu pertama di bulan yang ke-7, biarlah kita memasukinya bersama dengan Tuhan. Kita percaya semua baik bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan dan percayalah sesuatu terjadi saat kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja atas setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Dengan berbagai macam hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami percaya, semua baik bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau buka hati kami kepadamu Tuhan. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus, jamah setiap kami, pulihkan kami. Dan kami percaya Tuhan, mujizat terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menaikkan sembah kami. Kami siap bermazmur bagi Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Mari nyatakan kerinduan hatimu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau setia dalam hidup
pegang setiap tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kalau segala-galanya Tuhan, kami tak mampu tanpa-Mu. Di luar Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa Bapa. Oleh sebab itu mari pegang setiap tangan kami. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena firman-Mu berkata Bapa, kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Di dalam Engkau Tuhan kami tenang. Di dalam Engkau kami kuat. Di dalam Engkau kami mampu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang bersuka cita bersama kita mengatakan amin. Salah kita haleluya. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mengatakan bahwa Dialah Raja segala raja. Dialah kasih. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Ya, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Segala raja, Dialah Raja segala raja. Dia yang diagungkan, Dialah yang dimuliakan. Haleluya. Katakan lebih lagi kepada Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Amin. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Amin. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Hanya Kau Raja. Amin. Atas segalanya, katakan hanya Dia Raja. Hanya Kau Raja. Atas segalanya. Katakan kepada Tuhan, kebesaran-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Amin. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Hanya Kau, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Segala raja. Kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya saat Yesus dimuliakan, saat Yesus diagungkan, percayalah kuasanya terjadi atas setiap kehidupan kita. Dari pagi hari ini kita mau mengawali bulan ini bersama dengan Tuhan. Kita mau masuk dalam firman-Nya. Kita percaya segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita di dalam Tuhan akan digantikan dengan kekuatan yang baru.
Mari kita mengatakan pujian ini kepada Tuhan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, di saat aku takut Tuhan, di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Katakan kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, memberikanku kelegaan, memberikanku kekuatan yang baru. Haleluya. Kami bersyukur ya Yesus, Engkau berikan kami kekuatan, dan sehingga pagi hari ini kembali Tuhan Engkau bawa kami memasuki bulan yang baru,
Dan kami percaya selalu ada hal baru yang Tuhan sediakan, terutama kekuatan, kelegaan, pengharapan yang selalu baru di dalam Engkau. Pagi hari ini kami kembali Tuhan siap untuk menerima kuasa dari firman-Mu yang begitu kami yakini pasti akan mendatangkan kebaikan ketika kami mempercayainya dan tinggal di dalamnya. Dengan penuh ucapan syukur dan kerinduan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberikan kekuatan kesehatan oleh kuasa Tuhan, dan kita bisa memasuki di minggu pertama di bulan yang baru. Kita telah melewati satu semester di tahun 2020 ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita memasuki semester kedua di tahun ini, dan kita punya iman, kita yakini bersama Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, Dia tetap mengasihi kita semua. Dia selalu siap untuk menjaga dan menyertai kita. Baik, pada pagi hari ini satu firman Tuhan yang datang pada kita. Saya beri tema untuk minggu ini, yaitu dengan judul meyakinkan diri sendiri. Ya, ini sangat penting untuk kita miliki, karena kalau mungkin orang-orang di sekitar kita sudah tidak sanggup lagi, tidak bisa lagi meyakinkan kita, maka siapa lagi yang bisa meyakinkan kita kalau tidak diri kita sendiri? Dan tentu itu harus kita tahu apa yang menyebabkan kita memiliki keyakinan diri yang besar selain dari firman Tuhan. Kita buka, kita baca dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat dan kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebuah pernyataan dari Daud. Kita kenal Daud adalah seorang yang begitu tangguh, begitu kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan ayat ini pun tertulis ketika dia dalam situasi yang sangat-sangat tidak baik, ya. Dia dalam tekanan yang besar, dia dalam keadaan yang begitu sukar, dan sempat membuatnya takut. Ketakutan Daud tidak disembunyikannya, dia tidak menyembunyikan rasa takutnya. Dia berkata dengan jelas, ketika aku takut, tetapi dilanjutkan dengan kalimat, aku percaya kepadamu. Daud bisa tetap percaya pada Tuhan dalam keadaan yang sukar. Dan inilah yang saya sebut sebagai sikap meyakinkan diri sendiri. Daud berhasil meyakinkan dirinya sehingga dia tetap bisa melangkah untuk melewati hari-hari yang ada. Nah saudara, ini salah satu karakter Daud yang sangat-sangat membuat hidupnya diperhitungkan Tuhan. Kita pernah mendengar cerita-cerita yang lain tentang Daud, di mana yang paling spektakuler adalah ketika dia berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Kita melihat bahwa ketika pada zaman itu, pada saat itu situasinya saudara, ya, semua orang menceritakan kehebatan Goliat, semua orang menceritakan keperkasaan Goliat, tetapi kita lihat Daud lebih suka menceritakan kehebatan Tuhan. Inilah kita dapati mental seorang raja, mental seorang juara, mental seorang pemenang. Itu yang harus kita miliki. Karena apa? Karena dia selalu bisa meyakinkan dirinya sendiri. Sehingga ketika semua orang menceritakan tentang kebesaran kehebatan Goliat, tetapi Daud tetap menceritakan kebesaran Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini saudara? Bukankah semua orang sedang memperbincangkan, menceritakan kekuatan sebuah virus yang sangat mengerikan dan segala sesuatu yang mungkin siap melanda bumi ini? Tetapi saudara, bagi kita orang-orang percaya, mari kita tidak perlu membesar-besarkan masalah, tetapi mari kita menceritakan kebesaran Tuhan. Kalau sesuatu diceritakan, hal yang kecil pun bisa jadi besar. Perkara yang kecil, masalah yang kecil sebetulnya tidak terlalu penting, tetapi kalau diceritakan terus akan viral saudara, ya. Tetapi sebaliknya, kalau hal yang besar tidak perlu diperbincangkan, maka masalah itu akan semakin lenyap tak terdengar. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau menceritakan sebuah kebesaran, kedahsyatan, kenapa tidak kita alamatkan kepada Yesus saja?
Nah, hari-hari ini kita boleh mendapati nubuatan satu persatu mulai digenapi. Dan itu tidak bisa dihindari. Hari-hari makin sukar, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu kita alami sekarang, itu tidak bisa dihindari. Siapapun tidak bisa mengubahnya, saudara. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mulai meyakinkan diri kita. Mari belajar untuk meyakinkan diri kita. Kalau kita tidak bisa merubah keadaan, dan Tuhan pun memang izinkan ini harus terjadi, yang perlu kita lakukan adalah yakinkan diri kita bahwa Tuhan takkan membiarkan dan meninggalkan kita sedetik pun. Itu yang perlu kita miliki, saudara, keyakinan yang kuat seperti Daud. Hal ini sangat penting sebagai modal utama untuk menghadapi hari-hari yang sukar. Karena Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau dalam keadaan sesak hati kita tawar, hati kita lemah, kita tidak punya keyakinan untuk memandang hari depan, maka kekuatan kita makin kecil. Jadi untuk memasuki bulan yang baru, pesan Tuhan minggu ini di pagi ini adalah mari kita belajar untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Karena ketika hati kita memiliki sukacita, damai sejahtera, disitulah terletak kekuatan kita, saudara. Tetapi kita harus tahu, untuk memiliki keyakinan yang kuat pasti ada penyebabnya. Apa saja yang menyebabkan, apa saja yang bisa membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan menyertai kita, memiliki keyakinan yang kuat atas hidup kita sendiri karena penyertaan Tuhan. Yang pertama, saudara, penyebab pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan, saudara. Karena yang namanya keyakinan itu akan muncul ketika mulai mengetahui sesuatu. Ketika seorang bertambah pengetahuannya, maka keyakinannya pun akan semakin kuat akan sesuatu. Nah, saudara, di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25 hingga yang ke-29 itu cerita tentang seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita baca perlahan, saudara, ceritanya demikian bunyi firman Tuhan. Cerita tentang perempuan pendarahan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab tidak menceritakan secara rinci, secara detail tentang siapa perempuan ini. Tapi Alkitab menceritakan cukup rinci tentang situasi, tentang keadaan yang terjadi saat itu. Di mana perempuan ini dikatakan 12 tahun mengalami sakit pendarahan, dan dia berobat selama 12 tahun itu, dia sudah berobat berganti-ganti tabib. Jadi artinya perempuan ini pasti perempuan yang berada, karena sanggup berobat selama 12 tahun kepada berbagai dokter. Ya, saudara, dan saya yakin di setiap dokter atau tabib yang dia kunjungi selalu ada pengharapan yang baru muncul bahwa dia pasti sembuh. Ketika tidak sembuh, dia mulai mencari tahu, dia mulai mencari berita, dan dia mulai mendengar sesuatu yang sekiranya bisa membawa dia kepada tabib yang bisa menyembuhkan. Datanglah ke tabib berikutnya, ternyata tidak sembuh. Dia cari tahu lagi, dia mulai banyak mendengar berita di mana ada tabib yang bagus. Ternyata tidak sembuh lagi, dan terus menerus begitu sampai akhirnya dia mendengar kabar tentang Yesus. Ketika dia mulai mendengar kabar tentang Yesus, tentu dia mulai mencari tahu lebih banyak, dan semakin banyak mendengar kabar tentang Yesus. Disitulah pengharapannya makin besar, semakin terkumpul keyakinannya,
mulai terpupuk keyakinannya, semakin kuat dia keyakinannya, dan akhirnya tiba harinya ketika Yesus dan rombongan lewat. Perempuan ini berhasil meyakinkan dirinya sendiri, dan dia mengucapkan satu kalimat, "Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh." Saudara, bukankah ini sebuah keyakinan yang begitu luar biasa? Dan itu yang membuat Yesus memperhitungkan. Kalau kita baca di Injil Matius, di kisah yang sama, dikatakan bahwa saat itu ada banyak sekali orang berdesak-desakan. Artinya apa, saudara? Tentu bukan cuma perempuan ini yang menyentuh, menjamah jubah Yesus. Tetapi kenapa yang mengalami mujizat hanya perempuan ini, saudara? Ya, bahkan Yesus sempat menegur murid-muridnya, "Siapa yang sudah menjamah aku?" Muridnya pun sempat berkata, "Guru, ada banyak sekali orang-orang di sini. Kenapa engkau bertanya demikian?" Dan Yesus berkata, "Karena aku merasa ada kekuatan, ada kuasa yang keluar dari tubuhku." Saudara, bayangkan, sungguh luar biasa ketika seorang perempuan dengan keyakinan yang besar mulai melangkah, menjamah jubah Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Nah, saudara, seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya perempuan ini dapat ide dari mana sehingga dia berkata, "Asal ku jamah jubahnya." Apa yang menyebabkan perempuan ini memiliki ide semacam itu? Tentu dia sudah mendengar banyak tentang Yesus. Jadi saudara, kalau kita, bagaimana supaya kita bisa memiliki kekuatan iman, kita mulai meyakinkan diri kita bahwa aku pasti sanggup melewati semua, aku pasti dipelihara Tuhan, aku pasti bisa melewati semua ini. Dari mana kita bisa memiliki keyakinan yang besar itu? Yang pertama tadi saya katakan, kita harus mendengar firman Tuhan, ya. Karena apa yang kita dengar, itulah yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan, seringkali itulah yang akan kita ucapkan atau kita lakukan. Sudah sangat-sangat indah jika seandainya kita semua selalu mendengar, lebih banyak mendengar firman daripada mendengar yang lain-lain, saudara. Saudara, dan juga kabar apa yang kita dengar tentang Yesus. Perempuan ini bisa berkata, "Asal ku jamah jubahnya," karena dia pasti sudah mendengar kabar tentang Yesus, ada kuasa yang besar yang dia punya. Nah, sekarang kabar apa yang kita dengar tentang Yesus? Kalau kabar yang kita dengar tentang Yesus hanya setengahnya, atau tidak semua, tidak banyak yang kita tahu tentang Yesus, tentu saja wajar saja kalau ada masih banyak orang yang belum meyakinkan dirinya bahwa melangkah bersama Yesus pasti akan mengalami banyak kemenangan. Tapi kalau kita mulai mendengar kabar tentang Yesus semakin banyak, semakin sering kita dengar kabar tentang Yesus, tentu semakin besarlah keyakinan kita untuk melewati hari-hari yang sukar ini dengan penuh keyakinan pasti akan menang. Saudara, itu hal pertama. Yang kedua, saudara, untuk bisa memiliki keyakinan, supaya kita bisa meyakinkan diri kita sendiri. Setelah mendengar firman, mari kita mulai mengerti firman Tuhan. Jadi tidak hanya cukup mendengar, membacanya, tapi kita harus mengerti. Mengerti di sini yang saya maksud adalah menangkap, saudara, paham. Karena mengerti itu tanda kedewasaan. Ya, mengerti itu tanda kedewasaan. Anak-anak kecil, kalau kita ajak bicara, kita harus berbicara dengan gaya bahasa mereka supaya mereka mengerti. Tetapi ketika mereka sudah beranjak dewasa, tentu kita akan menggunakan bahasa yang wajar, yang biasa, karena orang yang dewasa sudah bisa mudah mengerti apa yang kita maksud, saudara. Saudara, tanpa pengertian yang benar akan kehendak Tuhan, tanpa pengertian yang benar akan kehendak Tuhan, maka kita akan sukar sekali meyakininya, apalagi meyakinkan diri kita sendiri untuk mengerjakan perintahnya. Yesus pernah menegur murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 8-10. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?
hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Saudara, Yesus menegur keras murid-muridnya yang tidak mengerti apa yang Yesus perbincangkan. Yesus sedang berbicara tentang hati-hati dengan ragi orang-orang Farisi, orang Saduki. Ya, tapi ternyata murid-murid menganggap dia sedang berbicara tentang makanan, tentang roti. Dan Yesus mulai menegur dengan keras, kenapa kamu tidak mengerti juga? Nah saudara, orang yang gagal paham tentang kehendak Tuhan, tentang firman Tuhan, maka akan sukar untuk meyakini setiap perkataannya, bagaimana akan mengikuti perintahnya, saudara. Untuk mengerti maksud Tuhan, kita harus sering bersama-sama dengan Dia. Saudara, hal yang paling mudah untuk memperjelas hal ini, kalau saudara pernah melihat seseorang yang memelihara seekor anjing sejak kecil, dilatihnya bagaimana supaya tidak buang air di dalam rumah, dilatihnya bagaimana supaya tidak makan makanan yang tidak disediakan oleh tuannya, dilatihnya bagaimana harus duduk saat diperintah duduk, dilatihnya untuk bersalaman dan lain sebagainya. Ketika anjing ini beranjak besar, maka anjing ini sudah terlatih, dan semua yang diucapkan tuannya, anjing ini seakan-akan mengerti. Bahkan seekor anjing, dia mengerti kalau dia disayang, dan dia mengerti bagaimana menyayangi tuannya. Saudara, mengerti. Kalau kita renungkan, bayangkan seekor anjing bisa mengerti, saudara. Kita lihat ciri khas ekor anjing ketika dia disayang, dia tahu, dia ngerti kalau lagi disayang. Dia mulai mengibaskan ekornya, dan dia tahu bagaimana menyayang. Ketika tuannya datang, dia langsung menyambut tuannya dan mulai menjilati tuannya. Itu tanda dia mengerti bagaimana harus menyayangi. Saudara, demikian juga kita, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang memiliki roh Allah, kita manusia yang luar biasa, ciptaan yang luar biasa, saudara. Seharusnya kita juga mengerti bagaimana cara menyayangi Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita ini disayang Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita pun akan semakin meyakini bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih untuk menyertai kita. Jadi bukan cuma membaca atau mendengar, tapi kita harus bisa mengertinya. Adam dan Hawa, mereka tahu firman, tetapi sayangnya mereka tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Sehingga ketika iblis mulai menggoda, mereka gagal meyakinkan dirinya, dan mereka lebih yakin pada apa yang diucapkan ulang. Kenapa mereka tidak mengerti akan perintah Tuhan? Karena mereka tidak membicarakannya, mereka tidak mendiskusikannya. Adam dan Hawa tidak bertanya, saudara. Nah, saudara, jadi kalau saudara rindu untuk bisa mengerti firman, jangan cuma membaca, tetapi mulailah mencari tahu. Mungkin saudara bisa bertanya kepada hamba Tuhan, bertanya kepada orang yang lebih paham tentang firman Tuhan, atau mencari di internet dan lain sebagainya. Saudara, kita harus mengerti tentang firman Tuhan, karena orang yang mengerti firman, di dalam Matius 13 ayat 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, kita lihat di sini ternyata orang yang mengerti firman Tuhan itu hidupnya akan mengalami pelipat gandaan. Dan ketika kita sudah mengalami itu, bagaimana kita tidak punya keyakinan yang besar untuk melangkah lebih jauh lagi menghadapi hari yang sukar? Kita tidak pernah takut, tetapi kita percaya, karena kita sudah mengerti bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Dan yang ketiga, saudara, supaya kita memiliki keyakinan, supaya muncul rasa yakin, supaya kita berhasil meyakinkan diri sendiri.
Mari kita menikmati firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar firman, kita sudah mulai mengertinya, seharusnya kita sudah bisa menikmati firman Tuhan. Saudara sadarkah bahwa setiap detik hidup kita itu kita adalah hidup berdasarkan firman. Kita sedang mengalami firman Tuhan. Setiap detik kita sedang mengalami firman Tuhan. Dan setiap orang yang sadar akan hal ini, dia pasti akan bisa menikmatinya. Kalau kita sedang menikmati sesuatu, bukankah otomatis kita akan lupa dengan hal-hal yang lain? Ketika kita sedang menikmati siaran berita, ketika kita sedang menikmati satu makanan kesukaan kita, kalau kita sedang menikmati sesuatu, biasanya kita akan mudah lupa dengan hal-hal yang lainnya, saudara. Nah, saudara, kalau kita belum berhasil menemukan nikmatnya mengikut Kristus, nikmatnya mengikut Tuhan, maka kita pun akan sukar meyakinkan diri sendiri bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Di dalam cerita tentang perumpamaan anak yang hilang, ketika si bungsu menghamburkan harta ayahnya, dan akhirnya dia miskin, kelaparan, dan akhirnya pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya menyambutnya dengan sukacita yang besar, dibuatkannya pesta yang meriah. Tetapi ada satu sisi lain, saudara, yang perlu kita pahami, yaitu kakaknya, anak sulung, ternyata pulang dari ladang melihat pesta yang besar. Dia mulai bertanya-tanya, ada apa di rumah? Dan ketika dia tahu bahwa ternyata bapaknya mengadakan pesta untuk adiknya yang pulang, di situ si sulung mulai tidak terima, saudara. Di dalam Lukas 15 ayat 28-31, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, perhatikan dari apa yang ditunjukkan oleh si sulung ini. Si sulung seakan-akan menyatakan bahwa dia tidak terima, dan ini adalah satu bukti, satu tanda bahwa dia sebetulnya tidak menyadari bahwa hidupnya tiap hari ditanggung dan dipelihara oleh bapaknya. Dirinya tidak yakin bahwa dia itu hidup oleh karena kasih bapaknya. Nah, saudara, kalau kita dapati beda antara si bungsu dengan si sulung ini punya moral yang tinggi. Dia begitu giat menjalankan perintah dan patuh. Dia sangat baik, tapi ternyata semua itu dilakukan ada pamrih di baliknya, saudara. Karena dari apa yang kita baca tadi, kita dapati bahwa dia ternyata lakukan semua itu, rajin bekerja membantu bapaknya. Ternyata dia berharap lewat ketaatannya dan lewat kerja kerasnya, dia berharap dapat menerima sesuatu yang lebih. Dia merasa layak, dia merasa pantas terima upah besar. Sehingga dia berkata, kenapa selama ini aku tidak pernah dibuatkan pesta, tapi adikku yang baru pulang menghamburkan uang bapak dibuatkan pesta. Saudara, kalau kita mulai menyadari, mungkin banyak dari antara anak-anak Tuhan punya cara berpikir seperti si sulung ini, saudara, ya. Tampaknya rajin menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, melayani Tuhan, berusaha dengan sekuat tenaga, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata ada maksud lain di balik itu semua. Berharap Tuhan memberikan kepadanya sesuatu yang baik, seakan-akan sesuatu yang memang layak untuk diterimanya. Karena merasa aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berkorban banyak, aku sudah taat, tidak seperti orang itu yang tidak taat. Ternyata kalau sampai ada sesuatu di balik itu semua, saudara, ternyata itu tidak ada ubahnya seperti si sulung ini. Tandanya apa? Orang yang demikian ketika hidupnya tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, orang ini akan marah dan kecewa kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan berhutang atas kebaikan yang telah
dia perbuat. Kalau ada orang yang sudah berbuat baik, melayani Tuhan, hidup taat, menjalankan kewajiban agamanya dengan begitu taat, tapi ternyata dia kecewa ketika mendapati apa yang didoakannya tidak dijawab, dan sebaliknya justru orang lain yang tidak taat mengalami keadaan yang baik, ternyata orang ini marah, berarti dia belum mengerti tentang firman Tuhan, dia belum mengerti tentang Tuhan, dan selama ini dia belum menikmati hidupnya. Dia belum sadar bahwa hidupnya itu adalah karena anugerah Tuhan. Saudara, berkali-kali saya katakan bahwa kita hidup itu bukan karena kekuatan kita. Kita memiliki umur panjang, kita memiliki segala sesuatu itu bukan karena kekuatan kita. Semua murni karena kasih Tuhan. Sehingga saudara, bukan karena kita ini layak menerimanya, bukan karena kita ini pantas menerimanya. Sebetulnya kita ini tidak pantas menerima hal yang baik jika mengingat semua dosa kita, tapi hanya karena kasih anugerah Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kalau kita mengerti akan hal ini, kita nikmati hari-hari ini, saudara. Kita nikmati firman Tuhan. Setiap firman yang diucapkannya itu punya kuasa yang besar, dan kita harus menikmatinya, sehingga ini membangun satu keyakinan yang besar. Kita mulai memiliki keyakinan, kita berhasil meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bahwa kita pasti akan dimampukan untuk melewati semua hari-hari yang sukar ini dan akan tiba pada kemenangan yang besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang masih bisa kami syukuri, ada banyak hal yang seharusnya bisa menjadi dasar untuk kami yakin berjalan bersama Kristus dan memberikan kami kemenangan dan keberhasilan sekalipun di tengah masa yang sukar. Kami harus tetap yakin, sekalipun kami takut, tetapi kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Ajari kami agar kami semakin memiliki kesediaan mendengar firman Tuhan lebih banyak daripada mendengar hal yang lain. Ajari kami agar kami semakin bersedia untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga kami mulai mengerti firman Tuhan, sehingga kami bisa menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami perlu tuntunan-Mu agar hari-hari yang kami hadapi, sekalipun kami masih memiliki rasa takut, tetapi kami juga punya keyakinan yang besar untuk menghadapinya bersama Kristus. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan kita boleh menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Baiklah, tiba waktunya untuk kita masuk dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami tahu kami adalah umat-umat pilihan-Mu, dan kami percaya kami hidup dengan berkemenangan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dengan segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami rindu menjadi pengelola-pengelola yang benar, yang indah di pemandangan mata-Mu Tuhan. Dengan rasa syukur kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, dan segala hal dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau, dan kami percaya Tuhan, Engkau pun akan mengembalikan dengan hujan berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang siap memberi Tuhan, kami bersatu bersama katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita sambil persembahan kita jalankan. Tindakan pujian Tuhan menetapkan. Sampai tergeletak, sebab Tuhan
Tuhan, kami percaya tangan kuat-Mu lah yang menopang kami, dan kami yakin Tuhan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Pagi hari ini kembali kami naikkan syukur dan naikkan permohonan, biar tangan kuat Tuhan juga yang akan menuntun menyertai semua para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka tetap memiliki kekuatan dan keyakinan untuk mengambil keputusan. Biarlah Tuhan curahkan roh-Mu, hikmat-Mu atas mereka semua, sehingga mereka benar-benar Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang bijak yang mendatangkan berkat. Jamah para penduduk bangsa kami ini sehingga memiliki kelembutan hati dan semakin bijaksana menghadapi hari-hari yang sukar, dan semakin hidup di dalam pendekatan diri kepada Tuhan. Ya Bapa, demikian juga gereja Tuhan dimanapun berada, buat agar gereja Tuhan mulai menyalakan apinya untuk bisa menaikkan doa bersama-sama di dalam kesatuan, sehingga sungguh kami sedang mempersiapkan tahta Tuhan di bumi kami ini di Indonesia, sehingga Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk tempat di mana kami boleh tinggal, berada. Bila Tuhan juga memberikan pemulihan, kesehatan, dan juga untuk anak-anak Tuhan khususnya, biarlah roh doa itu akan Tuhan curahkan sehingga kami menjadi jemaat yang tidak pernah bosan untuk menaikkan doa. Curahkan juga roh penginjilan ya Bapa, sehingga kami tidak ragu untuk terus memberitakan, menyuarakan kabar sukacita, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan semakin besarlah sukacita di sorga ya Bapa. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk hari-hari yang ada. Biarlah setiap umat Tuhan tidak pernah kehilangan pengharapannya untuk terus melangkah bersama Kristus. Engkau memberkati setiap pekerjaan, usaha, juga pendidikan anak-anak kami. Biarlah kesehatan, kekuatan dari Tuhan yang akan menutup bungkus kami semua. Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah mereka semakin mengerti dan mengenali bukti kasih Kristus yang besar atas mereka. Tuhan, kami serahkan hidup kami, hari-hari kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap umat Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh mengalami kekuatan, kelegaan. Mereka yang mulai mengalami kegoncangan boleh Tuhan teguhkan ya Bapa. Yang terikat Tuhan lepaskan. Dan saat ini Bapa, kami siap melangkah. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kami, karena kami tidak mau berjalan jika Tuhan tidak beserta kami. Mari saudara, bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah saat ini berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Dicurahkan atasmu berdasarkan kasih dan kekayaan serta kemuliaannya, sehingga semakin bertambah-tambahlah apa yang Tuhan nyatakan atasmu mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.